Shalom adik-adik, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam ibadah sekolah minggu. Dan adik-adik yang di rumah, pada saat pagi hari kita menyiapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Sejemput semua adik-adik yang di rumah bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita akan pujian dari awal dan sungguh-sungguh kita katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu. Sekali lagi, besar setia-Mu, besar setia-Mu. Sekali lagi, besar setia-Mu di sepanjang hidupku.
mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Karena kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami takkan pernah pudar Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu Tuhan pada pagi hari ini akan memulaikan ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus Kau pimpin ibadah kami dari permulaan, pertengahan sampai pada akhirnya Bapa. Biarkan Tuhan Yesus nama-Mu saja kami puji dan kami permuliakan Bapa. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini dan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan memuji Tuhan, kita akan bersorak Tuhan, kita mempergunakan tangan kita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian, hati-hati gunakan tanganmu. Hati gunakan tanganmu, hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati gunakan mulutmu, hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan telingamu, hati gunakan telingamu, hati gunakan telingamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu, gunakan kakimu, hati gunakan kakimu, hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Puji Tuhan bersama-sama. Pinggulku ke kanan, pinggulku ke kiri, pinggulku ke kanan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Puji Tuhan bersama-sama. Sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Puji nama Tuhan. Adik-adik yang di rumah, kita mau gunakan tangan kita, kaki kita, mulut kita, telinga kita mau pakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Adik-adik yang di rumah, kita mempersiapkan hati kita mau mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masih
nanti Kakak Nael pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapilah hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami akan dengarkan ini Tuhan, itu dapat menjadi berkat bagi setiap kami yang ada Tuhan. Dan hati kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk adik-adik. Selamat siang semuanya anak-anak GPD Sekina Kids. Pada siang hari ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kita ambil ya dari Alkitab, karena Alkitab itu adalah firman Tuhan. Yuk, mari kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita. Semuanya kita duduk yang rapi. Ya, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, tidak ada yang lari sana lari sini, semuanya duduk yang rapi, kita dengarkan bersama-sama. Ibu akan bacakan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, di mana firman Tuhannya diambil dari Kejadian 6 ayat 9 sampai 22, dan juga Kejadian 7 ayat 1 sampai 24. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian 6, 9 sampai 22. Dan nanti anak-anak baca di rumah Kejadian 7 ayat 1 sampai 24. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dari sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak, dan kau harus tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat di bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah, meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dan dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dan dari segala yang jenis burung, dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpeliharalah hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Kejadian 7 ayat 1 sampai 24. Anak-anak baca di rumah. Ya, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 6 dan Kejadian 7. Ya, tema kita pada siang hari ini yaitu Nuh bergaul dengan Allah.
pada kebenaran firman Tuhan tadi kita sudah melihat bahwa ya Allah itu begitu marah kepada manusia-manusia yang sudah Dia ciptakan. Kenapa? Karena mereka sudah jauh dari Tuhan, hidupnya sudah tidak berkenan dengan Tuhan. Apa yang mereka lakukan tidak berkenan kepada Tuhan. Pada kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan tadi, akhirnya apa? Di mana Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat kapal besar, dan juga menyuruh Nuh untuk apa? Menyelamatkan sepasang binatang jantan dan betina dari beberapa jenis makhluk hidup. Ya. Kemudian juga Tuhan menyuruh Nuh apa? Ya, memasukkan ketiga anaknya dan menantunya di dalam bahtera tersebut. Ya. Kenapa Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera yang begitu besar? Karena Tuhan mengatakan apa? Dia akan menghancurkan semua makhluk yang ada di bumi ini karena sudah begitu mengecewakan Tuhan. Begitu jauh kehidupan mereka kepada Tuhan. Mereka menyembah berhala, mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai lagi dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, pada saat itu Nuh juga mengingatkan orang-orang di sekitarnya. Tetapi orang-orang di sekitarnya tidak mau tahu. Ya. Kadang juga dalam kehidupan kita selalu melakukan kesalahan, kita diingatkan oleh orang lain, tetapi kita terkadang nggak mau mendengar. Kita tidak mau mengikuti apa yang benar itu yang dikatakan orang lain. Kita selalu berjalan pada kehendak kita sendiri. Ini yang aku jalani benar kok, iya kan? Nah, Nabi Nuh di sini hidupnya sangat benar di hadapan Tuhan. Hidupnya tidak bercela. Dia selalu bergaul dengan Tuhan. Orangnya rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, selalu memberitakan firman Tuhan, selalu membimbing anak-anaknya. Ya. Nah, anak-anak di dalam firman Tuhan pada hari ini, di mana dijelaskan di sana bahwa Tuhan begitu marahnya, padahal itu semua ciptaan Tuhan. Tetapi untuk apa? Mungkin Tuhan menciptakan untuk apa? Mereka udah jauh dengan saya, mereka tidak dekat dengan saya. Tuhan begitu kecewa. Ya. Nah, akhirnya Tuhan untuk menyuruh Nuh untuk membuat bahtera dan menyelamatkan beberapa binatang dan keluarganya. Walaupun pada saat dia membangun daripada bahtera itu, orang melihat dia bahkan mentertawakannya. Tetapi karena Tuhan, Nabi Nuh tertuju, ya, mendengar perintah Tuhan, apapun yang diperintahkan Tuhan kepadanya, ia selalu taat, mengikuti, dengar-dengaran. 7 hari sesudah ia membuat bahtera itu, akhirnya Tuhan menurunkan, ya, air bah. Ya, hujan yang begitu deras selama 40 hari 40 malam, sampai air bah itu menutupi gunung dan semua manusia, ya, sudah tidak bisa bernafas lagi. Ibaratnya anak-anak kalau lagi berenang, ya, kalau kita tidak pintar berenang, kita bisa tenggelam. Ini bukan hanya kolam renang, ya, ini penuh dengan air bah semuanya. Gunung yang tinggi pun, ya, dicapai oleh air bah tersebut. Tidak ada lagi kehidupan di dalamnya. Coba anak-anak kita bayangkan, kalau pada saat itu posisi kita ada dalam saat itu, apa yang anak-anak mau lakukan? Ya, kita renungkan bersama-sama pada firman Tuhan Kejadian 6 dan Kejadian 7. Nuh sudah mengingatkan orang-orang di sekitarnya, tetapi mereka tidak mau. Ayo kembali kepada Tuhan, ayo kembali berdoa, ayo muliakan nama Tuhan. Mereka tidak mau, bahkan mentertawakannya. Nah, karena Tuhan itu Tuhan itu tertuju matanya kepada Nabi Nuh, akhirnya dia mengutus tadi Nabi Nuh dan menyelamatkan keluarga Nabi Nuh. Dalam cerita ini anak-anak,
Ibu tidak akan membahas sebegitu luas tentang bahtera yang sudah dibangun itu adalah cara Tuhan menyelamatkan, menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak pernah juga meninggalkan kita. Kalau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, Ia akan memperhatikan kita. Ya. Kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan, Ia akan memperhatikan kita, Dia akan menyelamatkan kita, Dia akan membela kita. Hidup kita tidak bercela, hidup benar itu seperti apa? Satu, bisa kita dengar-dengaran, contohnya hari ini kita dengar firman Tuhan, kita mendengar pada firman Tuhan tersebut mengajak kita untuk selalu taat, itu hidup benar. Kemudian tidak bercela, ya, tidak suka berantem, tidak suka membuat ulah di luar. Kalau kita anak-anak contohnya banyak temannya di luar kan, nah mengajak hal-hal yang tidak benar, anak-anak boleh menjauh. Karena kenapa? Di firman Tuhan sudah diingatkan supaya kita selalu melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Contohnya anak-anak disuruh hari ini contohnya ibadah online. Nah, tadi anak-anak niatnya mau mendengarkan firman Tuhan, tetapi karena teman ada yang ngajak, ayo kita jalan dulu, main sepeda ini siang gini itu. Tapi karena anak-anak lebih senang untuk bermain sepeda, akhirnya ketinggalan deh dengan ibadah pada siang hari ini. Hidup kita sama-sama yuk belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan, mendengarkan kebenaran firman setiap minggu, ya, bahkan setiap hari kita diserkan ya renungan-renungan oleh guru-guru sekolah minggu. Kita baca. Mungkin anak-anak pagi mama papa nggak bisa bantuin baca, yang bisa baca sendiri. Terus kita renungkan. Ya, hidup bercela itu apalagi tidak suka tidak menyusahkan orang lain atau tidak memusuhi orang lain. Dekat kepada Tuhan, rajin berdoa, rajin beribadah, rajin baca firman Tuhan. Alkitab jangan hanya di rumah diletakkan seperti itu, ya, harus rajin-rajin membaca firman Tuhan. Firman Tuhan itu semuanya ada, menegur kita semuanya di dalam. Ya, contohnya apa? Jangan mencuri. Itu firman Tuhan bukan hanya mama yang suruh. Ya, contohnya mama naruh uang di situ, ditanya mama mana uang mama di sini, nggak tahu. Itu tandanya apa? Hidupnya nggak benar, berbohong, ya kan? Atau contohnya mama suruh, ayo baca firman Tuhan. Iya, saya baca. Bentar ya mas, saya baca. Nah, dia buka Alkitabnya, tapi baca tidak hanya pura-pura. Itu namanya tidak taat, ya kan? Nah, hidup kita harus benar di hadapan Tuhan, kemudian tidak bercela. Ya, rajin berdoa, rajin memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Kita pun sambil belajar juga kita bisa bernyanyi memuji nama Tuhan. Ya, anak-anak, di mana tema kita tadi yaitu Nuh bergaul dengan Allah. Mari yuk kita bergaul dengan Allah juga. Kita melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti apa menyenangkan hati Tuhan? Mau menolong orang lain, mau mengerjakan apa lagi tugas. Kalau sekarang udah mulai belajar kan, mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Contohnya mama memberikan tugas di rumah atau menyuruh apa, kita lakukan dengan benar. Hidup yang benar seperti apa? Namanya aja benar, berarti kita tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Iya kan? Hidup bercela, hidup tidak bercela. Hidup tidak bercela itu apa? Taat kepada kebenaran firman Tuhan, dekat dengan Allah dengan cara apa? Kita kalau sakit, kita dekatkan diri kepada Allah. Apapun kesulitan kita
kita serahkan dalam tangan kuasa Allah. Dia yang memimpin kehidupan kita. Ya, adik-adik, kemudian ayat hafalan kita pada hari ini adalah diambil dari 1 Petrus 3 ayat 12. Sekali lagi 1 Petrus 3 ayat 12a. Di sana tertulis, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Sekali lagi 1 Petrus 3 ayat 12a. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Jadi hari ini kita diajarkan apa anak-anak? Kita harus hidup yang benar di hadapan Tuhan, kemudian hidup tidak bercela di hadapan Tuhan, dan selalu bergaul dan dekat dengan Allah. Demikian firman Tuhan kita pada siang hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada siang hari ini kami bersyukur kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami belajar seperti Nuh Tuhan, untuk kami selalu taat, hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Walaupun kami Tuhan masih anak kecil Tuhan, tetapi kami mau taat, seperti dengar-dengaran kepada mama di rumah, dengar-dengaran kepada guru kami di sekolah, dan juga Tuhan kami bisa menjaga pergaulan kami kepada sesama kami, kepada teman-teman kami Tuhan. Dan juga pakai kami Tuhan, supaya kami Tuhan semakin dekat dengan Engkau Tuhan, dengan kebenaran firman-Mu, dan jadikan kami anak yang mau Tuhan memberitakan juga kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang selalu kami dengar. Bahkan renungan-renungan yang kami baca, kami renungkan setiap hari yang disertakan oleh guru-guru sekolah minggu kami ya Tuhan. Bantu kami Tuhan supaya kami mengerti ya Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan kami berdoa, berkati kami semua ya Tuhan di dalam kami menjalankan kehidupan kami, dalam menjalankan belajar kami setiap hari ya Tuhan Yesus. Pimpin kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat siang anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Oke, siang hari ini pastinya anak-anak sudah memuji Tuhan, sudah juga mendengar firman Tuhan. Iya, firman Tuhan pada siang hari ini bercerita tentang Nabi Nuh. Nah, seperti biasa kalau sudah ketemu Tante Perin, maka kita akan membuat aktivitas ya. Nah, aktivitas kita pada siang hari ini juga mengenai Nabi Nuh ya. Oke, bahan apa saja yang kita perlukan? Kita hari ini memerlukan 1 lembar kertas HVS dan juga 1 lembar karton ya. Karton apa aja boleh, warna apa aja boleh, yang penting dia harus lebih tebal daripada kertas HVS tadi ya. Nah, kemudian alat-alat yang akan kita gunakan hari ini adalah pensil, gunting, penggaris, dan lem ya. Nah, nanti anak-anak juga akan membutuhkan sebuah benda yang berbentuk bulat untuk kita cetak sebuah lingkaran pada kertas dan kartonnya. Nah, benda bulat itu boleh gelas, boleh piring, dan boleh juga mangkok. Oke? Nah, yuk kita sama-sama siapkan bahan dan alat-alatnya, dan kita akan mulai sebentar lagi. Oke, anak-anak sudah siap dengan bahan dan alatnya? Ya, kalau sudah, kertas putih HVS tadi dan kertas manilanya akan kita cetak gambar lingkaran seperti ini. Sudah? Kalau sudah, kita akan gunting kertas ini, kertas HVS ini, dan juga kertas manilanya menjadi seperti ini. Ya, kalau sudah, kertas manila ini akan kita lipat menjadi 2 seperti ini. Lalu kita akan simpan dulu untuk nanti ya. Jadilah seperti ini untuk yang kertas HVS ya. Kemudian kertas HVS ini akan kita potong menjadi 2 ya. Garis tengahnya seperti ini kita akan potong menjadi 2. Nah, akan dibagi 2 menjadi seperti ini ya. Nah, kita akan ambil sebagian dan kita akan gambar
rumah seperti ini. Kemudian kita akan potong gambarnya, ya. Setelah kita potong, kita akan beri warna seperti ini untuk gambar rumah, dan kita akan buat seperti ini untuk bagian yang satunya lagi. Ya, kita akan warnai dan kita akan buat menyerupai motif kayu. Bagian tadi itu kita warnai, ya, kita akan tempelkan menjadi seperti ini. Sudah? Kalau sudah, kita akan sisihkan dulu gambar ini dan kita akan menulis beberapa kata yang menjadi sikap dari Nabi Nuh. Pertama kita akan tuliskan, aku mau hidup. Mau hidup seperti siapa? Seperti Nabi Nuh tentunya, ya. Yang bagaimana hidupnya Nabi Nuh? Hidup yang benar. Kemudian hidup yang tidak bercela dan hidup yang bergaul dekat dengan Allah. Oke. Nah, kemudian kita akan tempelkan, aku mau hidup di atas rumahnya seperti ini. Nah, kemudian kita akan juga menempelkan kata benar, tidak bercela, dan bergaul dengan dekat dengan Allah di atas perahu Nabi Nuh. Sudah selesai? Iya. Kita sisihkan ya. Ini ya. Nah, kita sekarang akan mengambil karton manila yang tadi kita sisihkan. Oke. Nah, pada bagian belakang kita akan tuliskan ayat hafalan kita pada siang hari ini, yaitu dari 1 Petrus 3 ayat 12a, yang isinya adalah sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Nah, setelah itu kita akan ambil lem, ya. Kemudian kita akan memberi lem ini di bagian yang kosong, yang tidak kita tulis semuanya sampai penuh. Nah, kalau sudah kita beri lem, kita ambil lagi kertas yang tadi, kita akan tempelkan menyesuaikan dengan karton manila sampai rapi seperti ini. Selesai aktivitas kita pada siang hari ini tentang Bahtera Nabi Nuh dan sikap hidup Nabi Nuh yang benar, tidak bercela, dan bergaul dekat dengan Allah. Kita bikin apa sih hari ini, Tante? Kita bikin Bahtera Nuh yang bisa digoyang-goyangkan. Demikian aktivitas kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan ya adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua, menjadi pelita bagi jalan-jalan kita semua buat adik-adik, sehingga semakin hari kita semakin setia melayani Tuhan. Puji nama Tuhan adik-adik, kita akan akhiri ibadah sekolah minggu kita pada saat siang hari ini. Sudah semua adik-adik yang di rumah semua bangkit berdiri, kita akan pujian terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi
kebaikan-Mu. Pada saat siang hari ini Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu-Mu sudah melakukan ibadah Tuhan. Mari Kau memberkati kami semua yang mengambil bagian dalam ibadah, memberkati anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, memberkati kedua orang tua mereka Bapa. Kami serahkan kehidupan kami dalam kehidupan dalam tangan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Bapa. Biarkan penyertaan Allah, pemeliharaan Allah, penjagaan Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami akhiri ibadah sekolah minggu kami pada saat siang hari dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.